Terima kasih. Kita tahu bersama bahwa kondisi berdasarkan data kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, dan transmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk diketahui secara umum pada tahun 2023 sampai 2024 nihil. Namun untuk mengantisipasi kejadian tersebut terjadi kembali di wilayah hukum Polres Kepulauan Sangihe, maka Satuan Reskrim Polres Kepulauan Sangihe telah melakukan penegakan hukum terhadap peristiwa tindak pidana. Di antaranya itu perkara pengungkapan kasus tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dan diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Kita tahu yaitu laporan polisi Nopol LPA 03/10/2004 SPKT Satreskrim Polres Kepulauan Sangihe Polda Sulut tanggal 19 Oktober 2024, pelapor James Reinhard Dahar berinisial JRD, tersangka berinisial Red, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kerjaan pelajar atau mahasiswa ya. Tempat kejadian perkara yaitu di tempat kos. Tersangka lelaki Red di Kelurahan Sabang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Waktu kejadian hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 16.30 WITA. Kita tahu bersama bahwa modus operandinya pada Rabu tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.20 WITA, tersangka lelaki Red berada di lantai 4 kos milik perempuan M, lalu menvideo, merekam dua orang anak sekolah yang berada di lantai 3 Pasar Trikora, Tahuna, di mana seorang perempuan berinisial IJWK menggunakan seragam batik SMP warna biru muda dan seorang laki seorang berinisial ABK menggunakan pakaian kaos warna putih dan celana pramuka sedang mencium mulut, dan pada saat itu juga tersangka lelaki Red langsung mengambil handphonenya lalu merekam kejadian yang melanggar kesusilaan tersebut dengan durasi 2 menit 37 detik. Selanjutnya sekira jam 16.30 tersangka Red menyebarkan berita tersebut melalui medsos WhatsApp ke grup PA Gudang Sobat Ambiar yang berjumlah 15 anggota dan grup info turnamen mobil Legian berjumlah 13 anggota, serta secara langsung beberapa orang, dan sampai akhirnya video tersebut viral di masyarakat luas. Kronologi kejadian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober sekira pukul 16 WITA bertempat di lantai 4 rumah kos milik perempuan MG. Tersangka Red melihat ada dua orang anak sekolah yang berada di lantai 3 Pasar Trikora Tahuna yang tidak dikenal, di mana seorang perempuan Ki JWK menggunakan seragam batik SMP warna biru muda dan seorang lelaki ABK menggunakan pakaian kaos warna putih dan celana pramuka sedang berciuman mulut, dan pada saat itu juga tersangka lelaki Red langsung mengambil handphonenya merek Infinix 05G warna orange, lalu mereka merekam kejadian yang melanggar kesusilaan tersebut dengan durasi 2 menit 30 detik. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA tersangka Red memotong durasinya menjadi 60 menit
dan menyebarkan video tersebut melalui medsos atau WhatsApp. Grup Sopiar berjumlah 15 anggota. Bahwa tersangka lelaki Red mengakui dengan sengaja mengirimkan video tersebut agar ketua umum dan tersangka lelaki Red juga mengakui tidak memiliki hak untuk menyebarkan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan menurut undang-undang yang berlaku. Bahwa perbuatan tersangka Red merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 nomor tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 nomor tentang informasi transaksi elektronik, sehingga berdasarkan bukti yang cukup maka terhadap tersangka laki Red telah dilakukan penahanan di rutan Polres Kepulauan Sangihe. Demikian. Yang pertama untuk untuk apa video itu yang direkam, berdasarkan hasil pemeriksaan kami sudah melakukan pemeriksaan 6 saksi yang kami sudah periksa, dan termasuk keterangan dari tersangka karena sudah kami tetapkan tersangka sudah ditahan. Cukup jelas dia bukan untuk pribadi tapi dia menyebarluaskan. Itu hasil pemeriksaan. Pada saat setelah dia merekam, dia menyebarkan kedua grup WA-nya. Yang pertama grup pekerja Megaria, kemudian di grup tim Mobile Legends-nya dia. Yang grup pertama kalau tidak salah dia ada 13 orang satu grup itu. Yang kedua ada 16 kalau tidak salah. Jadi jelas untuk pertanyaan yang pertama memang dia menyebarkan. Setelah dimerekam dia menyebarkan. Kemudian bagaimana penyidik melakukan pengungkapan? Awalnya informasi pada saat dia beredar. Pada saat dia beredar, penyidik termasuk mendapat informasi juga dari anggota kepolisian bahwa ada video viral, ada video yang beredar yang memuat tentang kesusilaan. Kemudian dari Satuan Reskrim melakukan penyidikan mulai dari mengidentifikasi orang yang ada di video. Orang yang ada di video kemudian melakukan penyidikan, kira-kira direkam di daerah mana, posisi perekamnya di mana, turun ke TKP, mengolah TKP, dan dapatlah orang yang kami curigai untuk sebagai perekam. Sehingga berdasarkan hasil penyelidikan itu kami bisa mengungkap tersangka yang sekarang ada di sini untuk dilakukan press release ini. Ini juga tidak luput dari bantuan dari masyarakat yang membantu kepolisian dalam memberikan informasi sewaktu melakukan penyidikan. Kemudian untuk pertanyaan berikut, apa sebagai pemerannya dalam video, kami pada saat melakukan penyelidikan itu sudah melibatkan dari Dinas PPA Kabupaten Tabuna. Jadi untuk kedua ini kami katakan korban karena masih anak di bawah umur juga, sekarang masih dalam pembimbingan Dinas PPA, masih dalam pemulihan mental dari kedua anak ini. Jadi kami masih juga menunggu dari teman-teman kami PPA dalam pendampingan kedua anak ini. Untuk pasal tadi sudah jelas dibacakan, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ini tahun nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun.